Hari-hari bersama adik tiriku. Volume 2 Chapter 3 Bahasa Indonesia. Oleh POD Novel Official. Bab 3, 18 Juli, Sabtu. Merasakan nyeri samar di bagian mata aku yang lebih dalam, aku berkedip bingung. Sepertinya aku lupa menutup gorden tadi malam, dan matahari musim panas bersinar melalui celah tepat di wajahku. Untungnya, berkat AC-nya, tidak terlalu panas. Itu hanya cerah. Ketika aku mengalihkan pandangan aku ke jam di sebelah bantal aku, angka terakhir baru saja berubah, menunjukkan bahwa waktu baru saja berubah menjadi pukul 8.30 di pagi hari. Aku bertanya-tanya mengapa waktu pada jam digital sepertinya selalu berputar dengan nyaman tepat ketika kamu bangun. HM? Pukul 8.30 pagi. Itu waktu yang aku pertimbangkan terlambat. Meskipun tidak ada sekolah hari ini, aku rasa aku agak ketiduran. Mungkin semua orang sudah menghabiskan sarapannya. Pikiranku sampai sejauh itu sebelum aku menyadari penggunaan kata, semua orang. Ini berarti bahwa aku, secara alami dan otomatis, telah memasukkan ibu tiri aku Akiko-san dan saudara perempuan tiri Ayase-san dalam istilah ini. Kesimpulan ini membuat aku sedikit bingung. Meskipun kami baru hidup bersama selama sekitar 1 bulan, secara mental aku sudah menganggap ini normal. Aku selesai berganti pakaian, menyelinap ke kamar mandi untuk mencuci muka dan memperbaiki penampilan aku, lalu membuka pintu ke ruang tamu. Aku menemukan orang tua aku dan Akiko-san duduk di seberang meja, minum kopi. Ketika lelaki tua aku berbalik, dia membuat wajah sedikit bingung. Pagi. Atau lebih tepatnya, kamu terlambat, Yuta. Aku ketiduran, ya. Ah, jangan pedulikan aku. Paruh kedua kalimatku ditujukan pada Akiko-san, yang sudah meletakkan cangkirnya dan hendak berdiri. Namun, sebelum kata-kataku bisa sampai padanya, dia sudah meletakkan telur yang dibungkus ham di atas piring dan di microwave. Tidak perlu menahan, Yuta-kun. Tidak, Terima kasih. Aku duduk di meja dengan ham dan telur hangat di depanku. Sudah ada roti panggang di piringku, dengan mentega dan selai di sebelahnya. Hah, aku menyadari bahwa ada piring kosong lain di atas meja di depan aku. Aku juga tidak bisa melihat saudara tiri aku dimanapun. Apakah ini berarti dia belum sarapan? Saki masih tidur. Ah, begitukah? Sungguh langka. Yah. Sepertinya dia agak mengantuk hari ini. Menilai dari reaksi Akiko-san, aku tahu kalau Ayase-san ketiduran adalah keadaan yang langka. Dan aku harus setuju dengan itu, karena aku belum pernah melihat Ayase-san bangun lebih lambat dari aku, setidaknya tidak dalam ingatan akhir-akhir ini. Menurut Akiko-san, yang baru saja check-in di kamar tidurnya, dia masih tertidur lelap. Dia menyalakan AC, tapi dia tidur dengan perut terbuka. Aku khawatir dia akan masuk angin seperti itu. Akiko-san berkata sambil mendesah. Betapa merepotkan. Aku bingung bagaimana aku harus menanggapi itu. Jika dia hanya teman sekelasku, mungkin aku bisa berfantasi sedikit tentang penampilannya saat ini. Aku tidak bisa mengabaikan pikiran itu jika itu tentang kecantikan terbaik di tahun ajaran. Namun, memiliki pemikiran yang sama tentang saudara tiriku yang sebenarnya hanya akan membuat Akiko-san khawatir, jadi aku tidak bisa melakukan itu. Sepertinya musim panas tahun ini akan menjadi musim panas, bukan? Setelah berpikir dan ragu-ragu sebentar, aku memilih tanggapan yang aman dan tidak menyinggung. Berhati-hatilah juga, Yuta-kun. Akan merepotkan jika kamu menjadi terlalu kedinginan, tetapi panasnya juga bisa menakutkan. Pastikan AC kamu disetel dengan benar, oke? Ada beberapa kasus orang terkena serangan panas di kamar mereka di rumah. Oke, aku mengangguk dan mulai menyantap sarapanku. Sudah lama sejak aku sarapan Akiko-san. Telur goreng memiliki sebotol kecil kecap di sebelahnya, menunjukkan sedikit perhatian Akiko-san. Sama seperti Ayase-san, dia tidak melupakan selera orang lain setelah mendengar tentang mereka bahkan hanya sekali, jadi itu harus berjalan dalam keluarga. Tepat ketika aku bertanya-tanya apakah telur dan ham semuanya ada untuk sarapan, ketika aku masih makan dengan sumpit aku, sebuah cangkir muncul di depan aku. Di sini, beritahu aku jika kamu menginginkan lebih. Terima kasih banyak.
Apakah ramuan itu? Aku bisa melihat beberapa bahan kecil berenang di dalam sup putih. Ini clam chowder. Jika tidak sesuai dengan selera kamu, kamu tidak harus memakannya. Tidak apa-apa. Sup krim kerang. Apakah itu yang aku pikirkan? Rebusan susu dengan kerang Manila, bukan? Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Aku bahkan pernah makan sebelumnya di sup cangkir, kurasa. Ini versi buatan Akiko-san, kamu tahu. Ayah berkata. Itu bukan masalah besar. Belum lagi itu cukup mudah dibuat. Ada satu hal yang aku sadari selama sebulan terakhir ini. Setiap kali Ayase-san atau Akiko-san mengatakan, memasak itu mudah, pak tua aku dan aku tidak dapat memahaminya sama sekali, karena tidak satu pun dari kami yang memiliki keahlian dalam hal memasak. Mencari tahu rasanya, mempersiapkan masakannya. Ayase-san telah mengajari aku tentang hal itu beberapa kali, jadi aku terus mempelajarinya. Tidak ada kerugian untuk belajar lebih banyak. Ketika aku mengintip ke dalam cangkir, aku melihat sesuatu yang merah, sesuatu yang putih, dan bahkan beberapa bahan transparan di dalamnya, yang semuanya mungkin akan sulit untuk dimakan dengan sumpit. Dengan menggunakan ujung sumpit aku dengan lembut mengaduk isi cangkir, memiringkannya, dan dengan hati-hati membiarkan sedikit isinya masuk ke dalam mulut aku. Tekstur gumpalan menari-nari di antara gigi aku. Ketika sup rasa susu berbasis konsome menyentuh lidah aku, rasa yang mengenyangkan menyebar di dalam mulut aku. Rasa yang kuat menyerupai bacon dan wortel, daging dan sayuran, tercampur di sana juga. Sangat lezat. Bumbu tidak terlalu kuat atau terlalu kurang. Sejujurnya, itu enak. Aku senang mendengarnya. Akiko-san berkata sambil tersenyum lembut. Orang tuaku menyeringai padaku seolah-olah dialah yang membuat makanan. Mengapa kamu bertindak begitu sombong? Apakah kamu secara tidak langsung membual tentang istri kamu? Aku benar-benar tidak menyukai gagasan seorang pria berusia 40 tahun memperhatikan aku dengan seringai makan di wajahnya saat aku sedang sarapan di pagi hari bebas sekolah, jadi aku malah fokus pada makanan aku. Saat aku melakukannya, orang tuaku dan Akiko-san memulai percakapan lain. Topik diskusi mereka adalah aktivitas malam Ayase-san. Sepertinya dia belajar sampai larut malam. Sekarang bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan pasti meski hanya mengintip ke dalam kamar Ayase-san pagi ini? Itu karena catatannya masih terbuka di atas meja. Earbud-nya tampak seperti lepas dari telinganya, benar-benar terabaikan, tergeletak di atas catatan itu sendiri. Ayase-san tidak menyukai gagasan meminta orang lain melihat catatannya, dan kepribadiannya juga tidak memungkinkan seseorang untuk mendengar musik yang berasal dari earbud-nya, jadi ini aneh baginya. Akiko-san melihat catatan dan earbud dalam keadaan itu dan memutuskan bahwa dia terus belajar sampai keinginan untuk tidur akhirnya memenangkan keinginannya untuk belajar lebih banyak. Setelah keinginan untuk tidur ini menguasainya, dia pasti tidak dapat mengejar apapun kecuali cara termudah dan tercepat untuk menerima tidur ini, yang menyebabkan dia meninggalkan semuanya berserakan di atas meja dan jatuh ke tempat tidur. Ini adalah kesimpulan detektif Akiko-san, dan jika kamu bertanya kepada aku ragu ada banyak perbedaan dari kenyataan. Dia pasti sangat asyik belajar, ya? Aku hanya berharap Lofi Hip Hop membantu dalam beberapa hal. Ayahku tiba-tiba bicara. Hei, Yuta. HM? Aku mengarahkan tatapanku ke arahnya, masih menikmati rasa ham yang pekat di mulutku. Lagi pula, berbicara dengan makanan di mulut kamu adalah perilaku yang buruk. Sudah sebulan sekarang. Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak merasa terganggu dengan cara apapun, bukan? Tidak nyaman. Tidak terlalu, aku menjawab setelah menelan. Bagaimana kabarnya dengan Saki? Kali ini, Akiko-san yang berbicara. Ayolah, Yuta-kun. Kau dan Taichi-san sudah hidup bersama sampai saat ini, dan kami tiba-tiba menerobos masuk ke dalam keseharianmu, kan? Aku yakin itu pasti merepotkan dalam banyak hal. Merepotkan, ya? Saat dia mengatakan itu, aku teringat pada suatu malam ketika aku terpojok oleh Ayase-san yang hanya mengenakan pakaian dalam. Itu benar-benar merepotkan, kurasa.
Aku sedang berbaring di tempat tidurku, di dalam kamar gelap, ketika Ayah Sesan mendekatiku, memperlihatkan kulit putihnya yang hanya tertutupi oleh pakaian dalam tipisnya. Rambutnya yang panjang berwarna cerah tergerai dari bahunya, seolah menutupi dadanya yang tersembunyi di balik bra berwarna gelap. Matanya yang hampir basah melihat ke arahku. Segera setelah aku mengingat salah satu bagiannya, sepertinya seluruh tutupnya terbuka, dan segala sesuatu yang lain keluar begitu saja karena aku terpaksa mengingat pemandangan itu lagi. "Ada apa, Yuta?" "Ah, ya, semuanya baik-baik saja, jangan khawatir," aku menjawab orang tua aku. Aku memberi Akiko-san anggukan hangat juga, merasa sedikit bersalah saat melakukannya. Aku melihat. Aku senang mendengarnya. Akiko-san sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak menanyaiku lebih jauh. Sebaliknya, dia bertanya apakah aku ingin minum kopi setelah sarapan. Saat aku mengangguk, dia menekan tombol di mesin kopi. Mereka tampaknya telah memberikan alasan untuk aku. Aroma manis kopi Hawaiian Kona tercium di meja makan saat kopi dituang ke dalam cangkir sedikit demi sedikit. Aku menghabiskan pagi musim panas ini dengan damai bersama dengan aroma kopi aku. Sabtu ini, Sabtu tepat setelah minggu di mana kami menerima hasil ujian akhir semester kami sangat mungkin merupakan awal dari liburan yang membuat hati dan pikiran siswa sekolah menengah kami menjadi jernih. Namun, aku berbeda. Aku menyelesaikan pekerjaan rumah aku di pagi hari, dan pada saat jam 11.30 tiba, aku mulai mempersiapkan pekerjaan paruh waktu aku. Bagi aku, hari libur adalah hari-hari yang memungkinkan aku bekerja penuh waktu. Setelah aku selesai bersiap-siap, tepat sebelum aku meninggalkan apartemen, aku melirik ke arah pintu kamar Ayah Sesan. Sudah hampir tengah hari, namun dia masih belum bangun. Karena aku tidak ingin membangunkannya, aku diam-diam memberitahu orang tua aku dan Akiko-san bahwa aku akan pergi dan membuka pintu. Setelah aku melangkah keluar rumah, sinar matahari yang kuat langsung menusuk kulit aku. Itu panas. Begitu panas sehingga benar-benar menyakitkan. Untuk sesaat, aku bertanya-tanya apakah aku telah pindah dari Jepang ke subtropis. Aku naik sepeda ke stasiun kereta Shibuya. Angin sepoi-sepoi yang nyaman bertiup ke arahku saat aku melakukannya, tetapi begitu aku berhenti, keringat mulai keluar dari setiap pori-pori tubuhku lagi. Ketika aku melihat suhu termometer di jalan, aku dapat melihat bahwa suhunya sudah lebih dari 30 derajat C. Aku menyerbu ke dalam toko buku tempat aku bekerja, seperti aku mencoba melarikan diri dari panas. View. Keren dan menyegarkan, aku mengeluarkan handuk dari tas olahragaku, menyeka keringat di wajahku. Aku menuju ke ruang belakang toko, berganti ke seragam aku, dan memasang label nama aku. Aku bertukar beberapa kata dengan pekerja paruh waktu lainnya yang baru saja masuk dan melangkah ke lantai. "Ah, Asamura-kun. Bisakah kamu mulai dengan meletakkan semua rilis baru kerak?" "Ya, Pak." Menir toko memberi aku pesanan sambil menunjuk ke troli. Biasanya tidak ada buku baru yang datang pada hari Sabtu. Namun, karena toko buku tempat aku bekerja berada di sisi yang lebih besar, meletakkan semua buku kerak dan dipajang hampir mustahil. Aku berjalan menuju troli dan mengintip ke dalam kotak kardus di atasnya. "Buku paperback, ya?" Aku mengkonfirmasi label pada mereka dan mendorong troli ke hutan rak. Lorong buku paperback agak jauh ke belakang dari majalah dan rilis Oneshot, dekat bagian komik. Karena saat ini siang di akhir pekan, sebagian besar pengunjung yang memasuki gedung ini mencari makanan atau minuman. Kami menggunakan celah dalam pelanggan untuk mengisi rak buku. Tentu saja, kami juga selalu melakukan ini sebelum toko buka, jadi ini yang kedua kalinya hari ini. "Ah, kamu juga mulai hari ini, Junior Kun?" Seorang wanita yang saat ini sibuk mengatur rak buku menoleh ke arahku. Rambut panjang dan halusnya menyisir kedua sisi wajahnya seperti yang dia lakukan. "Ya, mulai sekarang. Lalu kita berada di shift yang sama," kata Yomiuri Shiori-senpai. Seperti biasa, penampilannya yang anggun tampak cukup mengesankan untuk dilukis di atas kanvas, dan mau tidak mau aku berpikir bahwa pakaian Jepang akan terlihat jauh lebih baik baginya daripada seragam toko ini. "Apakah kamu sedang mengatur rak sekarang, senpai?" "Yap, benar."
Apakah ini rilis baru? Apakah kamu memiliki bukunya di sana? Buku apa sebenarnya? Dari penerbit ini di sini. Dia menunjuk rak di depannya. Ini disebut Azure Night S Interval, lihat. Aku mengintip ke dalam kotak karton. Apakah ini? Ah, iya, itu. Itu dari genre yang disebut sastra ringan. Sampul dari buku paperback tersebut digambar oleh ilustrator populer, yang menggambarkan apa yang tampak seperti anak laki-laki dan perempuan SMA. Itu jauh lebih detail daripada dalam gambar manga. Mereka berdiri saling membelakangi, langit malam diterangi cahaya bulan di belakang mereka. Mereka menghadap pembaca, berpegangan tangan seolah mereka adalah sepasang kekasih. Ini pasti semacam novel roman, ya? Berapa banyak yang kamu punya? Dia bertanya. 2 salinan. Hanya 2? Kupikir kita membutuhkan sesuatu seperti 12. Itu pasti berlebihan. Kupikir mereka akan mengirim mayoritas kembali. Masuk akal. Tapi sekarang aku tidak bisa menumpuknya rata dan menghadap ke atas. Menumpuknya, mendatar dan menghadap ke atas, berarti menumpuknya di depan rak buku pada platform kecil yang mencapai lutut, dengan sampul menghadap ke atas. Cara lain untuk memajangnya adalah dengan meletakkan buku di rak buku dengan punggung menghadap keluar. Yang itu keluar sebulan lalu, kan? Belum lagi itu berubah menjadi paperback. Apakah mereka masih menjual ini? Turning paperback, berarti bahwa novel yang sebelumnya dijual dalam volume hardcover penuh sekarang dijual kembali sebagai buku paperback. Dengan kata lain, ini adalah edisi yang lebih murah. Karena kebanyakan orang sudah membeli versi sebelumnya, sangat jarang untuk melihatnya dijual sebulan kemudian. Sekarang aku memikirkannya, aku rasa aku ingat pernah mendengar judul ini sebelumnya. Apakah itu bagus? Mungkin. Alasan terbesarnya mungkin karena diadaptasi menjadi film. Ah, aku ingat sekarang, aku bertanya-tanya mengapa judul itu terdengar familiar. Aku rasa aku melihat di berita bahwa film ini ditayangkan. Ketika aku melihat lebih dekat ke sampulnya, aku bisa melihat gambar dan karakter dari film di bungkus kertas. Aku sebenarnya berencana untuk mencobanya, tetapi berkat kedatangan ayah Sesan dan ujian akhir semester, aku tidak punya banyak waktu untuk memeriksanya. Mereka masih menjualnya, ya. Tapi aku baru punya 1 di rak ini. Total hanya 3, ya. Ya, kamu benar-benar tidak bisa menumpuknya. Karena kamu perlu menyimpan setidaknya 1 volume di rak buku selain dari volume khusus penulis, kami hanya dapat menumpuk 2 di depan rak. Itu minimal, dan begitu salah satunya dibeli, itu bahkan bukan tumpukan lagi. Akan ada terlalu banyak perbedaan dibandingkan dengan buku lain di sebelahnya. Pada saat-saat seperti ini, jauh lebih rasional untuk meletakkan semuanya di rak. Aku tidak benar-benar ingin melakukan itu. Karena Yomiuri Senpai bersikeras tentang itu pasti judul yang dia penggemar berat. Bagian penting dari pekerjaan ini adalah memperhatikan buku apa yang paling laris terjual, dan menempatkannya di lokasi yang lebih mencolok. Bahkan orang yang tidak membaca buku seringkali membeli jenis publikasi ini, jadi jika kamu meletakkannya di lokasi yang lebih mencolok, itu akan terlihat lebih bersahabat, dan tidak akan ditemukan sebaliknya. Orang yang baru mengenal formulir media ini tidak akan masuk ke toko untuk melihat-lihat. Di sisi lain, pembaca setia dari serial tertentu akan mencari di tempat-tempat yang lebih tersembunyi untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Itu seperti dirimu. Bukannya buku semacam ini satu-satunya yang aku baca. Hanya saja, semakin banyak buku yang aku baca, semakin banyak genre ini yang kebetulan aku temukan. Dia tidak mengira aku melakukan hal-hal aneh, bukan? Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Dia bertanya. Mungkin kita harus memajangnya di rak lain? Ini tidak seperti rilis baru. Kedengarannya bagus. Pada dasarnya, kami akan pergi ke rak tempat kamu dapat menemukan karya lain dari penulis yang sama dan menciptakan ruang di sana. Ada cukup ruang di sini untuk 3 buku dengan sampul depan menghadap keluar. Karena buku bisa rontok saat ditumpuk seperti itu, ada lekukan di bawahnya untuk menahannya. Karena buku ini tampaknya benar-benar cukup populer, ketiga eksemplar mungkin akan hilang pada penghujung hari,
tetapi itu bukan salah kami. Aku meletakkan buku paperback di rak dan di platform kecil, dan Yomiuri Senpai membantu memajang novel yang dia suka. Ini harusnya berhasil. Oh benar. Pemutaran film ini akan segera berakhir. Ini akan menjadi liburan musim panas mulai minggu depan, dan film musim panas akan mulai diputar. Dengan kata lain, akhir pekan ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk menontonnya. Ini memalukan, tapi aku sudah memesan sendiri untuk shift penuh waktu hari ini. Men, betapa cerobohnya aku. Aku sangat ingin menonton yang itu. Aku mengomel dalam hati tentang itu saat aku kembali dengan Yomiuri Senpai ke ruang belakang. Yomiuri Senpai pasti telah menangkap penyesalanku yang masih ada. Dia angkat bicara. Hei, jika kamu masih belum menonton filmnya, bagaimana kalau kita pergi ke pertunjukan larut malam hari ini setelah bekerja? Pertunjukan larut malam? Aku melihat. Aku benar-benar lupa tentang opsi itu. Meskipun memulainya pada jam 9 malam berarti aku akan keluar sampai tengah malam. Jam kerja aku berakhir jam 9 malam. Sama untukmu, kan? Ya. Dari suaranya, Yomiuri Senpai praktis memiliki shift yang sama denganku, dan karena dia libur besok pagi, dia bisa ikut. Sabtu adalah hari yang sempurna untuk menikmati kehidupan malam. Frasa. Au, kita akan menonton film, jadi siapa yang peduli? Dia benar-benar suka membuat pernyataan ganda dengan semua yang dia katakan. Belum lagi dia memberikan perasaan bahwa ada makna tersembunyi dari apa yang dia katakan. Kita hanya akan menonton filmnya, kan? Tentu saja. Dia tersenyum padaku dengan senyum cerah. Apakah aku hanya diajak lagi? Aku bertanya-tanya. Kemudian lagi, aku tertarik untuk melihat filmnya sendiri. Baik. Aku ingin menonton film itu sendiri, jadi aku akan menghubungi orang tua aku setelah giliran kerja aku. Menghubungi orang tuamu? Sungguh siswa sekolah menengah yang sehat? Bukankah kamu masih di sekolah tinggi belum lama ini? Sekarang setelah aku menjadi mahasiswa, aku sudah dewasa. Dan sama sekali tidak sehat. Frasa. Yomiuri Senpai tertawa terbahak-bahak. Tapi Junior Kun. Apa? Jika kamu akan menghubungi seseorang, bukankah ada seseorang yang lebih penting dari orang tuamu? Hah, adik perempuanmu. Dia akan mengkhawatirkanmu, kan? Khawatir tentang aku? Tidak, aku meragukannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan Ayah Sesan mengkhawatirkan aku tidak pulang, jadi aku memberikan tanggapan yang jujur. Hah, begitukah? Aku merasa dia sedang mengisyaratkan sesuatu dengan nada sugestif itu, tapi tidak seperti mengkhawatirkan hal itu akan melakukan apapun untukku. Belum lagi jika posisi kita ditukar, menurutku tidak sopan mengkhawatirkan setiap hal kecil yang dilakukan Ayah Sesan, jadi aku yakin dia pasti merasakan hal yang sama. Aku yakin Ayah Sesan tidak akan melakukan apapun untuk merepotkan Akiko-san. Aku sekali lagi teringat akan kejadian itu sebulan yang lalu, tapi itu pengecualian, jadi aku menggelengkan kepalaku untuk menjernihkannya. Selama istirahat, aku menghubungi orang tua aku, memberitahu dia bahwa aku akan menonton film dengan senpai dari tempat kerja. Kamu akan berkencan dengan seorang gadis? Aku segera mendengar suara itu dari ujung telepon yang lain. Kami hanya menonton film. Kurasa Yuta adalah pria muda di hati. Bisakah kamu tidak fokus pada satu detail itu? Juga, aku selalu menjadi pria muda. Tapi kamu masih di sekolah menengah, jadi jangan terlalu jauh dengan kesenangan malammu. Itu tidak akan menjadi masalah. Oke, aku memberikan tanggapan singkat dan mengakhiri panggilan. Orang tua aku terdengar seperti sedang mengolok-olok aku, dengan mentalitas yang sangat laissez-faire, tapi itu hanya menunjukkan betapa dia mempercayai aku. Aku tidak berniat mengkhianati kepercayaan itu. Aku tidak ingin orang memiliki ekspektasi terhadap aku, tetapi kepercayaan yang aku miliki dari ayah yang membesarkan aku ini adalah sesuatu yang tidak ingin aku anggap remeh. Setelah aku menutup telepon, aku melihat ponsel aku, mempertimbangkan sejenak apakah aku harus mengirim pesan kepada Ayah Sesan. Nah, aku pikir itu hanya akan terlalu mencampuri.
Orang tua kita harusnya berdua masih ada di rumah, jadi memberitahu hanya satu orang saja sudah cukup. Aku hanya akan menonton film dengan Senpai dari tempat kerja. Tidak ada alasan untuk mempermasalahkannya. Ayase-san sibuk dengan studinya, jadi aku mungkin akan memotongnya. Itu mungkin akan lebih merepotkan daripada tidak memberitahunya sama sekali. Akhir giliran kerja tiba, dan aku berganti ke pakaian santai aku. Tanpa memberiku banyak pilihan dalam masalah ini, Yomiuri Senpai menyeretku menjauh dari toko buku menuju bioskop. Angin sepoi-sepoi masih cukup hangat, membuatku mulai berkeringat lagi. Ini mungkin akan menjadi malam yang lembab. Langit yang menembus celah antara bangunan Shibuya menjadi hitam, namun lampu di dalam bangunan tidak mati. Aku kira kamu bisa menyebutnya kota yang tidak pernah tidur. Untuk orang antisosial seperti aku, bahkan malam hari di kota ini terlalu cerah untuk aku. Itu membuatku hampir merasa tidak nyaman. Biasanya aku akan mengendarai sepeda pulang, tetapi entah bagaimana aku akhirnya berjalan melalui jalan-jalan ini dengan kecantikan yang lebih tua di sisi aku. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin pertama kalinya aku melihat Yomiuri Senpai mengenakan pakaian kasual. Dia mengenakan atasan berwarna cerah dan tampak nyaman dengan rok lebar dan celana ketat hitam di bawahnya. Dibandingkan dengan semua karakter yang ramah di sini di Shibuya, dia lebih merupakan orang yang tenang dan tenang, Ayamato Nadeshiko, namun pakaiannya menonjol dengan caranya sendiri, dengan perasaan gaya yang benar-benar berbeda dari karakter biasanya di sini. Selain itu, dari sudut pandangku, dia tampak seperti orang dewasa, karena dia seorang mahasiswa dan sebagainya. Aku teringat akan pakaian Ayase-san yang dia kenakan di rumah. Rambut pirangnya sangat mencolok, tentu saja, tetapi ketika dia tidak di sekolah, dia tidak memakai aksesoris atau tindik telinga, apalagi make up. Namun, dan dia pasti melakukan ini dengan sengaja, tetapi meskipun hanya kami berdua di rumah, dia tidak pernah memakai jersey kasual atau apapun di rumah. Sama sekali tidak ada celah atau celah yang sering kamu lihat di manga atau anime. Sama seperti biasanya. Kurasa pakaian yang aku lihat kemarin, one piece merah tua dengan kerah dan lengan putih, sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dia pakai di luar juga. Baginya, pakaian seperti senjata, jadi dia mungkin ingin menjaga serangan dan pertahanannya dimaksimalkan setiap saat. Selagi aku memikirkan itu, senpaiku yang berjalan di depanku tiba-tiba berhenti dan berbalik. Hei, saat kamu berjalan dengan seorang wanita, kamu tidak harus memikirkan hal lain. Ah, begitukah? Ketika aku menjawab, aku perhatikan bahwa senpai membuat ekspresi serius sesaat, hanya untuk menyeringai lagi. Aku suka reaksi itu membuatmu terlihat seperti anak SMA sungguhan. Aku palsu sebelumnya. Apa sebenarnya yang seharusnya realistis tentang itu? Aku tidak mengerti. Kamu seperti pangeran, tapi kamu sama sekali tidak membuat putri bahagia. Itu yang aku maksud. Apakah kamu secara tidak langsung meminta aku untuk meminta maaf? Tidak juga? Menjadi tenang dan membumi paling cocok untuk kamu. Itu membuat aku lebih mudah juga, karena aku tidak harus bertindak penuh perhatian sepanjang waktu. Aku tidak benar-benar tahu bagaimana menanggapi. Memang benar bahwa aku tidak terlalu menikmati menjadi perhatian orang lain, aku juga tidak peduli diperlakukan dengan pertimbangan. Namun, tidak ada yang benar-benar mengatakannya di depan wajahku seperti itu. Tidak, kurasa Ayase-san pernah. Ayolah. Kami tidak punya banyak waktu. Ayo pergi. Senpai mulai berjalan ke depan lagi. Setelah berjalan melewati kerumunan selama beberapa menit, kami tiba di bioskop. Junior Kun, aku akan membeli tiketnya, jadi bisakah kamu yang mengurus minumannya? Tentu. Kita bisa membagi tagihannya nanti. Apa yang akan kamu suka? Diet coke. Untuk apa kau menyeringai? Kamu membeli popcorn dan diet coke di bioskop? Kamu harus menguasai dasar-dasarnya. Baik bagiku. Berondong jagung rasa apa? Karamel. Saat aku mendengus pelan, Yomiuri Senpai sedikit cemberut dan berbalik untuk berjalan menuju mesin tiket. Aku kira dia memiliki gigi manis yang tak terduga? Atau apakah dia dipengaruhi oleh sesuatu?
Setelah melihatnya pergi, aku memesan makanan dan minuman. Aku sedang memegang nampan karton kecil berisi popcorn dan minuman ketika Senpai berjalan ke arahku, melambai. Teater 4. Baik. Haruskah aku membantu kamu membawa sesuatu? Tidak apa-apa. Bisakah kamu mengurus tiketnya saja? Oke. Kami berjalan melewati gerbang tiket dan mencari tanda untuk teater keempat. Ketika aku melihat orang-orang di dekat kami, aku dapat melihat banyak pasangan laki-laki dan perempuan. Senpai sepertinya juga menyadarinya. Ada banyak pasangan di sini, ya, dia berbisik padaku. Bagaimanapun, ini adalah film romansa. Kami berjalan melewati pintu besar, memasuki ruang terbuka lebar yang membuat kami serasa baru saja melangkah keluar, dan percakapan aku dengan Senpai tiba-tiba berhenti sejenak. Sungguh aneh. Mungkin karena kami masuk teater. Volume percakapan kami menurun drastis. Kami berusaha mencari tempat duduk kami yang terletak di tengah-tengah bioskop. Kami mengambil satu langkah menaiki tangga dari deretan depan, dan memasuki deretan di belakang itu. Sadar akan kaki orang-orang yang sudah duduk, kami akhirnya sampai di tempat duduk kami. Kamu hampir bisa menendang kursi di depanmu, ya? Aku tidak terlalu suka menjadi perhatian seperti itu. Mungkin ini bukan kursi yang bagus, aku bilang. Tidak apa-apa. Senang mendengarnya. Aku menjawab. Aku meletakkan minuman di tempatnya dan menyerahkan popcorn kepada Senpai. Heh. 1 ember penuh, ya. Kamu benar-benar mengenalku dengan baik. Apakah itu terlalu berlebihan? Kamu akan makan juga, kan, Junior Kun? Aku baik-baik saja tidak makan apapun saat menonton film, jadi makanlah sebanyak yang kau mau. Jika ada yang tersisa, aku bisa memakannya nanti. Ayo sekarang, ayo makan bersama, dia berkata, memiringkan ember di pangkuannya ke arahku. Alhasil, melewati popcorn, aku kebetulan melirik paha Yomiuri Senpai di bawah roknya. Terima kasih atas makanannya. Tentu saja, ini bukan masalah besar. Aku hanya harus fokus pada popcorn. Realitas seringkali diringkas menjadi apa yang aku inginkan. Ketika aku mengangkat potongan popcorn pertama ke mulut aku merasakan semburan manis. Tapi rasanya tidak terlalu manis sampai membuatku ingin berhenti makan. Aku biasanya tidak makan apapun saat menonton film, tetapi aku membuat catatan mental bahwa popcorn di sini tidak terlalu buruk. Menjaga ember popcorn sebagai pendamping sudah pasti bisa aku lakukan untuk kunjungan film aku berikutnya. Lampu di bioskop tiba-tiba meredup, dan aku terkejut, mengalihkan pandangan aku ke layar. Senpai dan aku berhenti berbicara, karena kami datang ke sini untuk menonton film. Tepat setelah itu, iklan dimulai. Pertama, mereka menunjukkan cuplikan film live action yang menggambarkan robot dan pertempuran ninja karena suatu alasan. Sepertinya menarik, aku bergumam dengan suara pelan, dan Senpai juga merespon dengan tenang. Ya, ini adalah bagian keempat dari trilogi. Bagian keempat dari trilogi? Hah? Jangan mempertanyakannya. Itu tidak layak. Oh, filmnya dimulai. Senpai meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Kami berdua terdiam, dan film dimulai. Menurut poster yang pernah aku lihat sebelumnya, film ini seharusnya menjadi penghancur air mata. Film dibuka dengan banyak tawa, yang membuat aku berpikir bahwa itu semacam komedi. Sekitar 5 menit setelah film diputar, nadanya tiba-tiba berubah. Entah aku ingin membiarkannya atau tidak, perhatian aku tertelan oleh film itu. Setelah berhasil melewati klimaks pertama, dilanjutkan jeda singkat berupa bagian komedi singkat. Aku menghela nafas lega selama waktu itu dan kebetulan melirik ke arah Senpai. Matanya terpaku pada layar, wajahnya tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Diterangi cahaya-cahaya yang datang dari layar, wajahnya tanpa tawa, tangisan, atau bahkan rasa takut. Dia hanya menatap layar di depannya. Itu adalah wajah yang tidak pernah aku duga akan dia buat, mengingat ekspresinya biasanya berubah drastis dalam hitungan detik. Aku kira inilah yang dia maksud dengan hanya menonton film.
Bahkan aku pasti telah menghilang dari benaknya, setiap serat dari dirinya sedang mengamati pemandangan di layar. Pasti menyenangkan, pikirku dalam hati. Dan kemudian aku diingatkan bahwa aku sedang menonton film bersama dengan senpai yang cantik. Bukankah ini sesuatu yang biasanya tidak pernah terjadi pada orang antisosial seperti aku? Apakah aku benar-benar duduk di sini? Segalanya tiba-tiba terasa tidak nyata, dan aku beralih ke film itu lagi. Aku harus melihatnya sepenuhnya karena kita sudah di sini. Ada suara mendengung saat cahaya kembali ke bioskop. Aku berkedip beberapa kali, merilekskan tubuhku yang tegang, dan menghela nafas. Ya, filmnya bagus. Akhirnya benar-benar tidak terduga dan aku bahkan ingin menangis sedetik. Sekarang aku kira aku harus membeli materi sumber. Aku kira aku akan berhemat makanan besok. Hah? Saat aku berbalik ke arahku, Yomiuri Senpai menunjukkan ember popcorn yang benar-benar kosong. Dia makan semua itu sendiri? Tanganmu terus bergerak secara otomatis saat kamu asyik dengan sesuatu, bukan? Aku agak mengerti, tapi tidak juga. Aku benar-benar ingin memberimu beberapa, Junior Kun. Aku tidak akan bisa makan sebanyak itu sendirian. Aku akan menerimanya. Senpai hendak mengambil tasnya, jadi aku meletakkan tas olahragaku di atas bahuku dan menerima wadah besar itu. Kamu harus membuang sampah kamu. Terima kasih. Berikan aku cangkirnya juga. Aku mengambil topi kosong yang dia berikan padaku dan membuang semuanya saat kami keluar dari teater. Tanpa banyak mengambil jalan memutar, kami meninggalkan bioskop. Saat dalam perjalanan kembali ke stasiun kereta, kami bertukar kesan tentang film tersebut. Tentu saja, jalanan masih ramai, yang membuatku bertanya-tanya apakah kota ini akan pernah tidur. Dalam perjalanan, aku mengambil sepeda aku dari tempat parkir tempat aku meninggalkannya dan mengantar Senpai ke stasiun kereta. Karena sudah larut malam, aku akan berangkat sekarang, aku mencoba mengucapkan selamat tinggal untuk hari itu. Ikutlah denganku sedikit lebih lama, kata Senpai. Tanpa menunggu tanggapan aku, dia baru saja mulai berjalan. Secara alami, aku ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikutinya, mendorong sepeda di sebelah aku. Kami berjalan mengitari stasiun kereta, mengamati objek raksasa satu di sebelah kiri kami saat kami perlahan pergi dari sana. Kemana kau membawaku? Aku memarkir mobil aku di sini. Itu mengingatkanku, Yomiuri Senpai datang bekerja dengan mobil, bukan? Aku pikir kamu bisa mendapatkan lisensi kamu setelah berusia 18 tahun di sini. Karena Senpai sudah kuliah, tidak aneh baginya untuk memiliki lisensi, dan dia sudah pasti di atas 18, meskipun aku tidak tahu apakah dia benar-benar dianggap sebagai orang dewasa. Aku melihat. Begitu ulang tahun aku tiba tahun depan, aku akan bisa mendapatkan lisensi sendiri. Aku tidak pernah benar-benar memikirkannya. Apakah kamu akan mendapatkan lisensi? Aku tidak yakin. Anak-anak muda hari ini sepertinya tidak tertarik dengan mobil, ya? Anak-anak? Senpai. Tapi saat ini, hanya sekitar 1 dari 2 pria yang benar-benar mendapatkan SIM, tahu? Bagaimana perasaan kamu tentang itu? Jika salah satu dari 2 pria memilikinya, maka kamu dapat membayar mereka agar kamu mengemudi. Tepat setelah aku mengatakan itu, mulut Senpai terbuka. Dia tampak seperti karakter manga yang terkejut yang telah melihat sesuatu dari dunia ini. Kotak Pandora yang mengejutkan. Kadang-kadang, Senpai mengatakan hal-hal yang tidak mirip dengan apa yang dikatakan seorang mahasiswa pada umumnya. Bahkan seseorang seperti aku yang membaca buku sepanjang waktu tidak tahu apa yang kadang-kadang dia bicarakan. Senpai, dari mana kamu mendengar kata itu? Apakah itu aneh? Aku cukup yakin proses berpikir aku cukup rasional. Maksud aku, itu hampir terlalu rasional. Apakah begitu? Nah, kamu tidak ingin terlihat tidak tahu malu, jadi penting untuk memberi kompensasi kepada pengemudi dan memperhatikan mereka. Memberi mereka kompensasi? Tidak, bukan itu masalahnya. Pikirkan tentang itu. Mobil sangat nyaman untuk membawa pacar kamu pulang. Ide itu bahkan tidak pernah terpikir olehku. Agar masuk akal, pertama-tama aku membutuhkan pacar.
Itu sudah meminta terlalu banyak dari karakter latar belakang antisosial seperti aku. Jika kamu punya mobil, mereka mungkin akan mendekati kamu. Aku tidak berpikir aku akan terlalu senang jika wanita mendekati aku hanya karena itu. Aha. Itu benar. Aku harus setuju dengan itu. Yomiuri Senpai tertawa terbahak-bahak. Saat kami berdua melanjutkan percakapan, aku bisa melihat hutan kecil di depan kami, atau lebih tepatnya, taman umum. Ada tempat parkir di sebelah taman. Aku memarkir mobil aku di sana. Itu cukup jauh dari toko, ya. Tidak ada tempat yang nyaman untuk parkir di Shibuya, lihat. Ya ampun, matahari sudah terbenam, tapi masih sangat panas. Senpai mengipasi dirinya sendiri dengan tangan kecilnya untuk menenangkan diri. Pepohonan yang tumbuh di taman umum dipenuhi dengan daun-daun yang tumbuh melimpah. Namun, dalam kegelapan malam ini, dedaunan hijau tidak sehitam berkat lampu kota di belakang kami, hanya menciptakan sedikit keremangan yang mengintai di atas kepala. Saat kami semakin dekat ke tempat parkir, lampu mulai semakin jarang, semakin sedikit orang di sekitar kami, dan akhirnya aku merasa seperti senpai yang membawaku ke suatu tempat. Segera, Yomiuri Senpai menyelinap melewati pintu masuk tempat parkir dan masuk ke dalam. Lampu jalan menghiasi jalan beraspal di sana-sini. Kerucut cahaya ini terbentang di depan kami, menerangi jalan di bawah kaki kami. Angin sepoi-sepoi yang melewati kami menyebabkan dedaunan di pepohonan bergetar, membuat panas yang telah memanggang kami sejak sore hari sedikit lebih tertahankan. Kami berdua berjalan melewati tempat parkir yang kosong, dan Senpai tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar. Ah iya, aku berhenti seperti yang diperintahkan. Aku masih perlu berterima kasih karena telah mengirim aku pergi. Kamu tidak perlu. Sekarang, jangan menahan diri. Kata Yomiuri Senpai, mendekati mesin penjual otomatis yang berdiri di pinggir jalan. Layar vertikal mesin penjual otomatis itu tiba-tiba menyala, dan suara mekanik berbicara. Selamat datang. Senpai mengeluarkan smartphone-nya dari tas yang tergantung di bahu kirinya. Dia menekan tombol untuk minum dan memegang smartphone di atasnya, yang menghasilkan suara yang tumpul saat kaleng jus jatuh. Dia mengulanginya sekali lagi, dan kembali dengan 2 kaleng aluminium di tangannya, menawarkan aku 1. Sini. Maafkan aku. Terima kasih banyak. Aku menopang sepeda aku dengan tangan kiri dan menerima kaleng dengan tangan kanan. Kaleng itu dingin meskipun mesin penjual otomatis berdiri di bawah sinar matahari sepanjang hari. Kurasa kedua tanganmu penuh. Haruskah aku menahannya sampai kamu menendang kickstand? Tidak apa-apa. Ini tidak masalah, aku dengan terampil membuka tab tarik kaleng dengan 1 tangan. Setelah itu, aku memutarnya setengah sehingga bukaan menghadap aku dan menyesap. Aku merasakan cairan dingin dan busa membasahi tenggorokanku, langsung ke perutku, yang membuatku menghela nafas setelah semuanya dicuci. Rasanya memang enak. Oh, betapa terampilnya. Aku sudah terbiasa. Menempatkan penyangga setiap kali aku membeli sesuatu untuk diminum dari mesin penjual otomatis terlalu merepotkan, jadi aku sering membelinya dengan cepat dan meminumnya dengan 1 tangan. Aku lupa memotret. Apa yang kamu rencanakan dengan gambar tersebut, Senpai? Aku ingin merekam video juga, dan menguploadnya. Maukah kamu menghormati privasi aku? Juga, itu bukan masalah besar. Betulkah? Betulkah? Aku merasa ini akan mendapatkan banyak penayangan. Senpai tersenyum, hanya terdiam sesaat. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar menyenangkan dan baik hati. Dari mana itu datang? Yah, dia berbicara dengan nada ragu-ragu, jadi aku menunggu. Cahaya dari mesin penjual otomatis menciptakan bayangan di wajah Senpai. Saat kami berdua tetap diam, keheningan memenuhi taman umum ini, karena saat ini tengah malam. Di belakang Senpai yang berdiri bangunan menjulang yang tampak seperti batu nisan hitam. Hei, Junior Kun, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Sesuatu yang perlu kamu katakan padaku? Ya. Sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pada akhirnya, aku hanya bisa menunggu dia berbicara. Tapi karena nadanya yang ringan dan ceria sudah hilang,
Itu membuat suasananya terasa berat, membuatku lebih sulit untuk bernafas. Masalahnya, aku hanya punya waktu setengah tahun lagi untuk hidup. Untuk sesaat, aku tidak yakin harus berkata apa, jadi aku membeku di tempat. Pikiran aku, bagaimanapun, mensimulasikan setiap hasil yang mungkin tergantung pada jawaban apa yang akan aku berikan. Itu bohong, bukan? Mengapa? Apa yang terjadi? Pikiranku begitu sibuk mencoba mencari tahu arti di balik apa yang dia katakan sehingga aku tidak bisa memproses kata-katanya yang sebenarnya. Kehilangan kata-kata, aku hanya berdiri diam, menatap wajah Senpai. Dia menatapku sekilas seolah dia sedang mengujiku, tetapi setelah 2 atau 3 detik berlalu, sedikit ekspresi tidak nyaman mulai terbentuk di wajahnya. Maaf, itu bohong. Aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu terlihat begitu tertekan. Apa aku benar-benar memiliki wajah seperti itu? Kamu benar-benar melakukannya. Kamu hampir membuat aku khawatir bahwa kamu telah kehilangan tahun-tahun dari umur kamu karena aku. Aku mencoba untuk memerankan kembali adegan dari film, tapi aku rasa aku mengambilnya terlalu jauh. Baru kemudian aku menyadarinya. Proklamasi yang Senpai katakan barusan adalah kalimat yang sama persis dengan yang aku dengar belum lama ini. Ah, dari adegan itu. Baik. Aku pikir pemandangan malam ini hampir seperti salinan persisnya. Begitu, itu adalah taman di malam hari, ya. Mengapa aku tidak menyadarinya? Itu tepat di depan mata aku. Ya, lagi pula aku tidak bisa menghidupkan kembali adegan itu. Sayangnya aku tidak memiliki kekuatan perjalanan waktu. Senpai tertawa menanggapi lelucon aku. Kupikir kau mungkin mengharapkanku untuk melakukan gerakan seperti yang dilakukan pahlawan wanita dalam film, tapi menilai dari reaksimu, sepertinya bukan itu masalahnya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu terus-menerus melirikku selama film, kan? Hah? Bagian mana dari diriku yang kamu lihat? Wajahku? Dadaku? Atau bahkan? Ayo, jujur. Tidak, aku kehilangan kata-kata. Memang benar aku pernah terpesona olehnya selama beberapa saat di film. Ah, jadi kamu benar-benar menatapku. Apa? Dia menjebakku? Benar, Senpai tidak pernah mengalihkan pandangannya dari layar selama durasi film. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu saat menatap wanita yang berada di puncak masa muda sepertiku. Maksudku, maafkan aku mengakui dosa aku dan menundukkan kepala. Ahaha, aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu meminta maaf. Tapi, aku merasa seperti telah melakukan sesuatu yang tidak sopan dan perlu meminta maaf. Tetapi Senpai hanya melambaikan tangannya ke arahku dan menepisnya. Setelah itu, dia perlahan menawariku tangannya yang lain. Ah, terima kasih banyak, aku memberinya kaleng yang baru saja aku kosongkan. Kamu melakukannya untukku di bioskop, jadi ini aku membalas budi. Dia berkata dan meletakkan kaleng kosong ke tempat sampah di sebelah mesin penjual otomatis. Ketika dia mendekati mesin itu lagi, lampu menyala dan suara robotik dimainkan lagi, namun kali ini terdengar jauh lebih bodoh dari sebelumnya. Itu seperti menelan apa yang Senpai ingin katakan padaku. Karena itu, aku ragu-ragu untuk mengungkitnya lagi. Senpai mulai berjalan lagi, dan aku buru-buru mendorong sepedaku mengejarnya. Baik Senpai maupun aku tidak mengatakan apa-apa sampai kami mencapai tempat dia memarkir mobilnya. Aku telah mencari topik percakapan, tetapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa sampai Senpai memberitahu aku, ini baik-baik saja. Hal terbaik yang bisa aku lakukan adalah mengucapkan selamat tinggal yang samar-samar. Ah, terima kasih untuk musik yang kamu ceritakan padaku. Ayasesan sangat senang karenanya. Setelah memikirkan tentang apa yang harus dikatakan, itulah yang kamu pikirkan, Senpai tertawa. Hah? Jangan pedulikan aku. Sampaikan salamku untuk adik perempuanmu itu. Dengan kata-kata ini, dia menghilang ke tempat parkir. Aku melihatnya pergi sampai dia benar-benar menghilang, lalu naik sepeda untuk pulang. Aku mengenang tentang pertukaran terakhir yang kami lakukan saat mengayuh sepeda. Aku masih tidak tahu apa yang harus dikatakan hal yang benar dalam situasi itu.
Ketika aku kembali ke rumah, aku melihat bahwa lampu di ruang tamu masih menyala. Saat aku mengintip, aku melihat Ayah Sesan sedang tidur di meja. Sepertinya dia baru saja belajar sebelum tertidur. Dia tertidur lelap, dengan satu pipi bertumpu pada catatannya yang terbuka. Aku bisa mendengar napasnya yang lemah, lebih tenang dari gemuruh unit AC. Aku bertanya-tanya mengapa dia belajar di sini dan bukan di kamarnya sendiri, tapi kemudian aku menjadi khawatir dia mungkin masuk angin karena AC yang menyala. Aku berpikir untuk membangunkannya, tetapi dia mungkin akan terganggu jika dia tahu bahwa dia tertidur saat belajar. Pada akhirnya, aku hanya meletakkan handuk di pundaknya. Kemudian aku menyadari bahwa salah satu ujung earbudnya terlepas dari telinganya, masih memainkan musik lofi hip-hop. Aku melihat. Jadi dia mendengarkannya sambil belajar. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar-benar membantu meningkatkan efisiensi akademisnya. Aku tidak ingin memaksakan nilai atau perasaan aku sendiri kepada orang lain, tetapi aku akan senang jika dia benar-benar menikmati musik yang aku rekomendasikan kepadanya. Aku pikir aku mungkin baru menyadari ini sekarang, tetapi yang paling aku inginkan adalah membantu Ayah Sesan. Meskipun aku masih belum melakukan cukup banyak untuk benar-benar mendapatkan toast Perancis yang lezat itu. Aku menyalakan AC sedikit lebih hangat, hanya ke tingkat di mana dia tidak akan terkena serangan panas, dan bersiap untuk waktu tidur aku sendiri. Aku mandi, menggosok gigi, minum air, dan menuju ke toilet. Sebelum tidur untuk selamanya, aku mengintip ke dalam ruang tamu lagi, tapi Ayah Sesan masih tertidur lelap. Aku berpikir untuk membangunkannya, berpikir bahwa AC yang menyala dapat membuat tenggorokannya kering sepanjang malam, tetapi pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia mungkin tidak akan tidur seperti ini sampai pagi. Ini sudah lewat tengah malam. Seperti yang diharapkan, tepat ketika aku memasuki kamar aku sendiri, aku mendengar alarm dari smartphone. Aku mendengar suara gemerisik dari ruang tamu saat aku pergi tidur. Aku pikir dia tidak akan menyukai kenyataan bahwa aku telah melihat wajahnya yang sedang tidur. Aku awalnya berencana untuk hanya berpura-pura bahwa aku tertidur, hari yang panjang di tempat kerja dan film larut malam mengejar aku dan aku tertidur lebih cepat dari yang diantisipasi. Dalam mimpiku, musik bercampur dengan suara bising waktu diputar di telingaku.